nikmat sehat dan afiat, sehingga pada sore hari ini walaupun diguyur dengan gerimis, insyaallah hujan turun ini menandakan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun di tempat ini, dan pulang dari tempat ini kita membawa pahala, membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pengajian kita Risalah Al-Jami'ah, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah dan doa yang ada di lembaran yang habis dibagiin oleh pembagi. Ya, di situ ada doanya juga. Berapa lembar? 2 lembar tadi yang begini. Ya, doa dan di situ ada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal muluk wal rusuf wa taubatul nasuh wa salahul qalbi wa jasad wa ruh. Wa ala niyah Allah ta'ala yarzuqna al-ilmi wal amal wa yahfazna min zayyi wa zalal. Wa ala niyah Allah ta'ala yarzuqna al-ilmi wal amal wa fahman salihan bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan ila sahibul kitab Imam Al-Habib Ahmad bin Al-Hawsi, Allah Ta'ala tabijahan wa rahmah wa maghfirah, khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa mu'allimina fid din wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allah Ta'ala yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yaj'alul jannata maswahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, situ ada tuh ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa. Ya. Temu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ini agak sedikit beda ya, makanya tadi agak cukup ya, tapi kita diperbaharui lagi deh. Alhamdulillah semakin sini semakin banyak yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk bisa hadir ke majelis ilmu, ke majelis ta'lim, di mana faedah keutamaan dari majelis ilmu ibu-ibu juga sudah pernah tahu ya, keutamaan yang sangat besar hadir di majelis ta'lim ya. Jadi yang sebagian negara berputar kita ya. Jadi keutamaan yang sangat luar biasa hadir di majelis ilmu ya, dimana memang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala pun merupakan kewajiban ya. Jadi tidak hanya sholat, duduk di majelis ta'lim menuntut ilmu merupakan kewajiban ya. Jadi sedikit mengulang, mungkin karena banyak yang baru juga. Ibu-ibu setiap sholat melapaskan usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya dan seterusnya. Ibu mengatakan fardhu ya. Nah, ada hadis di mana hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi bersabda, "Talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin." Fardhu ya.
Faridatun ala kulli muslimin. Jadi faridatun sampai fardun sama. Ya artinya fardu wajib, ya mesti dikerjain. Ya, jadi ternyata menuntut ilmu itu pun merupakan kewajiban, keharusan. Ya tapi emang tidak termasuk dalam rukun Islam. Ya rukun Islam hanya 5: baca syahadat, sholawat, zakat, puasa, haji. Ya di situ tidak ada tuh menuntut ilmu, tapi tidak memberikan pengertian yang tidak ada dalam rukun Islam bukan kewajiban. Ya tetap kewajiban banyak walaupun tidak termasuk dalam rukun Islam. Berbakti sama orang tua merupakan kewajiban, tapi ada nggak? Ada rukun Islam? Nggak ada. Ya, alhamdulillah. Jadi kita sudah sama tahu ternyata mengaji atau menuntut ilmu itu bukan sebagai selingan, ya, merupakan suatu kewajiban yang kalau kita tinggal itu mendapatkan dosa. Ya udah, itu kemarin udah kita bahas. Nah sekarang masuk kepada kitabnya halaman 22. Ya halaman 22. Emang agak jauh, ini kok bisa jauh banget 22? Karena 1 sampai belasan itu biografinya dari pengarang ini kitab. Ya biografi dari penyusun ini kitab. Jadi kita lewatin, kita langsung masuk ke inti daripada isi kitab. Ya masih awal, ya masih awal. 22. Ya huruf R kecil kebalik deh. Kalau belum tahu angka bahasa Arabnya 22 atau kebet aja deh, ya dikebet sampai 22. Ya, jadi bahasa Arab 23 ya? Oh 23. Oh berarti 22 udah. Berarti bacaannya sekarang ya'lamu kha'inatal a'yun ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Halaman 23. Ya, jadi masih membicarakan, membahas tentang rukun iman, akidah. Ya, tentang akidah. Di mana iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup hanya dengan menyatakan kalau Allah taala itu Tuhan tanpa mengenali sifat-sifat wajibnya. Ya, jadi kalau cuma mengatakan Allah Tuhan tanpa kita mengetahui sifat-sifat Allah, maka orang di luar Islam seperti orang-orang Nasrani pun juga disebut orang beriman. Karena mereka juga mengakui kalau Allah taala itu Tuhan. Ya, makanya kan ada Tuhan Allah, Tuhan Bapa gitu, ya. Tapi tidak pantas dan tidak sah dia disebut sebagai orang beriman karena nyatanya Tuhan itu esa, ya, tidak ada sekutu baginya, nggak punya anak. Ya maaf, orang Nasrani mengatakan kalau Yesus atau Tuhannya dia punya anak, ya, Tuhannya dia itu Allah punya anak. Ya, itu Yesus Kristus dianggap sebagai Tuhan anak. Nah, itulah yang menyatakan kalau dia itu tidak beriman. Ya, karena harus tahu sifat-sifatnya. Kalau orang dulu katanya ada pelajaran sifat 20. Ya, sifat 20. Nah, masuk ke halaman 23, Allah Subhanahu wa taala pun memiliki sifat-sifat, di antaranya Allah itu ya'lamu kha'inatal a'yun. Ya, Allah mengetahui kha'inatal a'yun, khianat mata. Kha'inatal a'yun, khianat mata. Artinya kha'inatal a'yun itu pandangan mata yang orang kagak sadari Allah Ta'ala tahu. Kha'inatal a'yun. Kadang kita melihat orang yang bukan mahram kita atau ada orang lewat, orang itu nggak sadar kita lihatin, ya.
Orang nggak sadar kita liatin, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Yaitu kha'inatul a'yun itu maksudnya begitu, khianat mata. Ya, kita diharuskan, dilarang oleh Allah melihat kepada sesuatu yang diharamkan, seperti melihat aurat, ya, melihat yang diharamin apa aja. Kita nggak lihat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Yaitu kha'inatul a'yun itu seperti itu. Ya, jadi nggak ada gerak-gerik manusia makhluk melainkan Allah Subhanahu Wa Taala tahu semuanya. Ya, tuh makanya orang yang beriman dalam hakikatnya dia nggak bakal berani maksiat. Ya, dia menyatakan rukun iman, percaya kepada Allah. Artinya apa? Secara utuh untuk percayanya dengan sifat-sifatnya. Kalau orang menjalani rukun iman tidak hanya sebatas hafal, maka tidak ada yang berani maksiat. Kenapa? Karena Allah Taala punya sifat Sami'un, Basirun, Alimun dan segalanya. Sampai kha'inatul a'yun, kelipan mata, khianat mata Allah Ta'ala tahu. Yaitu wa ma tukhfi sudur, Allah pun tahu juga apa yang disembunyikan di dalam hati. Ya, orang belum tentu tahu isi hati kita. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu apa yang disembunyikan di dalam sudur, dalam hati atau dada. Ya, itu Allah. Tapi baiknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala khusus untuk umat Nabi Muhammad yang belum terucapkan itu tidak dihitung dosa. Makanya turun ayat tuh yang ibu baca juga dalam bacaan terakhir, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina, di mana itu ayat ditafsirkan sama sebagian ulama ayat yang sangat menggembirakan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kenapa? Karena di situ ayat turun Allah menjelaskan Rabbana la tahmil alaina isra. Isra itu adalah ucapan atau retakan hati, ya, keretakan hati, baik itu berupa maksiat, itu tidak dihitung sebagai dosa. Yang mana hal itu terjadi atau terhitung sebagai dosa atas siapa? Alal ladzina min qablina. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Nah, orang-orang yang dahulu kala belum berucap, belum melakukan, udah punya tuh azam atau keinginan berbuat maksiat, itu dihitung sebagai maksiat. Tapi kalau umat Nabi Muhammad enggak. Ya, kalau umat Nabi Muhammad enggak. Kalau masih ada dalam keretakan hati itu tidak dihitung sebagai dosa. Ya, kita kadang melihat tetangga kita, emang sudah ngucapin, cuma hati kita belum melihatnya. Ya, hati kita udah ngucapin. Itu orang kayak nggak pernah dilihatin ke masjid, ya, nggak ngucapin tapi hatinya aja tuh ngomong. Itu Allah Subhanahu Wa Taala nggak dihitung sebagai dosa. Kalau umat zaman dahulu kala langsung dihitung sebagai dosa. Makanya saya berhubungan khusus untuk umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling dicintai sama Allah. Begitu pula umatnya kecipratan enak. Ya, wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu Wa Taala pun mengetahui asir, ya, yang tersembunyi. Wa akhfa sama, asir wa akhfa itu sama, yang tersembunyi baik ucapan, perbuatan, gak ada yang kagak kelihatan sama Allah. Khaliqu kulli syai'in, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu Allah yang menciptakan. Untung dagangan kita, rugi, untung, pokoknya apa aja yang kita lakukan, apa yang kita dapati, itu semuanya terhadap Allah. Wahwal wahidul qahar, dialah Allah yang Maha Esa, Al-Qahar yang Maha Perkasa. Tidak ada yang bisa menggagahi Allah. Ya, Allah Tuhan. Ya, bahkan katanya kemaksiatan yang kita lakukan itu tidak membuat kerajaan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi runtuh. Andai kata seluruh umat di dunia, seluruh manusia bermaksiat, itu tidak membuat Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kecil. Kekuasaan Allah itu nggak ada kekurangannya. Beda sama orang, bos besar, punya karyawan banyak, 1, 2 dia bermasalah aja, kagak rajin masuknya atau kerjanya sembarangan. Kira-kira perusahaan ini gimana? Bakal mengalami kerugian enggak? Kerugian. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala enggak.
itu orang rajin kerjanya, itu bisa naikin pamor perusahaan, bisa tarik keuntungan. Kalau Allah enggak, jadi kita ibadah, kita maksiat, sama sekali tidak ada kebaikan, tidak ada kerugian buat Allah Subhanahu wa taala. Baliknya ke kita lagi. Nah itu harus diada itu dalam hati kita. Nah sekarang kita cuma meyakini rukun iman kepada Allah cuma sebagai hafalan doang, ya, sebagai bukti kalau kita ini orang beriman. Rukun Islam juga begitu. Ditanya rukun Islam berapa? 5. Gak usah kita. Anak SD, anak TK juga udah pada diajarin. Ya cuman maknanya, nah sekarang alhamdulillah dikasih kesempatan kita untuk bisa tahu, sehingga kita punya iman, kita punya Islam senantiasa berkualitas. Wa annahu ta'ala ba'asa sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pun ba'asa, yang mengutus siapa? Sayyidana, ya, sayyidana pemimpin kita. Itu sayyidana kadang dijadiin permasalahan. Kata-kata sayyidina, nah itu ya kalau ibu-ibu mungkin jarang. Kita yang ada anak keluar itu acara ada tahlilan, ada acara haul. Kadang-kadang tuh orang kalau tahlil dijadiin perdebatan. Ya ada kelompok satu kalau baca tahlil nggak pakai sayyidina. Kalau kita kan baca tahlil Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Ada yang pakai sayyidina, ada yang kagak. Nah itu dijadiin permasalahan tuh kata-kata sayyidina, karena sayyidina itu artinya pemimpin kita. Ya, sayyidina itu artinya pemimpin kita. Kalau kita ngucapin Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, nggak ngucap sayyidina, langsung Muhammad aja, itu katanya dibilangin kurang adab. Ya, seperti kita tidak berani manggil nama bapak kita kecuali pakai nama bapak. Tuh. Kayaknya sehebat-hebat seberani semamor-mamornya orang bilang bagus manggil bapaknya, kagak yang manggil namanya langsung pakai bapak. Nah Nabi Muhammad lebih pantas lagi untuk dimuliain. Ya, Nabi Muhammad lebih pantas lagi dimuliain. Ini ada orang baca sholawat kagak makin menyebutkan sayyidina, giliran manggil atasannya pakai bapak, pak bos, ya, bos besar, ya, bosku sekarang bahasanya. Ya Pak Bos, giliran Nabi Muhammad nggak pakai sayyidina. Tuh ada tuh permasalahan. Ya, itu nggak jadi permasalahan sebenarnya. Andai kata dia tahu maksud orang yang bisa tadi salawat nggak pakai sayyidina, itu ada alasannya. Orang yang baca tahlil salawat pakai sayyidina, ya itu bagus juga. Ya, yang salah itu yang nggak ngebolehin tahlil. Ya, katanya kalau tahlil itu nggak nyampe, itu yang salah. Ucapan salawat perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, perintah dari Allah. Nah ini masalah sayyidina dijadiin permasalahan. Nah ini yang repot. Jadi kalau ada orang bisa salawat nggak pakai baca sayyidina, itu alasannya ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu dalam surat Al-Ahzab, para sahabat bertanya, "Bagaimana nusolli alaika ya Rasulullah?" Salawat seperti apa? Ajarkan bagaimana kami bisa bersalawat pada engkau. Nabi yang ajarin. Qulu, katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Nah, jadi orang yang bisa baca tahlil dia tidak pakai sayyidina bukan karena sombong, bukan karena nggak ada. Kenapa? Karena itu dia ambil tabaruk sama aslul riwayat hadis. Nabi ajarin begitu, makanya mereka mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, gak pakai sayyidina. Jangan disalahin. Nanti suatu saat ibu melihat ada orang baca salawat gak pakai sayyidina, jangan disalahin. Ya, kalau yang salahin itu repot tuh. Buktinya urusan azan nggak dipermasalahan karena kemudian. Padahal di saat lagi azan nggak disebut sayyidina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, pakai sayyidina enggak? Apa kita mau bilang ke orang-orang azan sombong nggak punya adat? Ya, nah itu dia. Makanya pakai ilmu jadi kita tahu. Makanya ilmu kita hadir ke majelis ilmu untuk mengikis kebodohan, ketidaktahuan kita akan Islam. Sama apa lagi fungsinya? Supaya kita punya rank.
agar tidak buru-buru nyalahin orang. Fungsinya ngaji gitu. Allah yang mengutus Sayyidina Muhammad abadahu wa rasuluhu, beliau ini adalah hamba-Nya. Bahkan hamba ini adalah makom atau predikat yang paling tinggi disukai sama Rasulullah. Rasulullah nggak bangga disebut Sayyidina, disebut sebagai Rasulullah enggak. Tapi yang paling dibanggakan sama Nabi Muhammad sendiri adalah gelar hamba. Karena kita semua ini mengaku sebagai hamba Allah, Allah begitu mengaku kita sebagai hamba. Ya, nah itu pentingnya. Kita belum mengakui bahwa itu pacarannya, bahwa itu teman namanya, bahwa itu hormat namanya, tapi belum tentu kalau dia hormat sama kita. Allah sendiri yang sudah mengatakan kalau Nabi Muhammad sebagai hamba, makanya gelar hamba abdul di situ gelar yang paling dicintai sama Nabi Muhammad. Ya, karena sekarang kita yang mengaku sebagai hamba Allah, paling yang manggil hamba Allah nih MC masjid nih kalau maklumat, ya MC masjid itu lagi maklumat ngasih sumbangan dari siapa? Dari hamba Allah. Pernah dengar nggak langsung tuh dapat legalitas kalau kita ini hamba Allah dari Allahnya sendiri? Belum tentu, kapan tahunya nanti? Ya, nanti ketika sudah berjumpa sama Allah. Itu kata-kata hamba itu tuh satu titel yang paling tinggi sebenarnya. Ya, walaupun kalau di dunia hamba siapa yang mau dibilang hamba sahaya, mau nggak dibilang hamba? Ya, hamba nggak mau dibilang hamba. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyatakan hamba, nah itu maqam yang paling tinggi. Karena kita semua ini hamba Allah, tapi di mata Allah belum tentu. Kapan tahunya nanti? Ya, nanti harus banyak prosesnya. Kalau mau duluan silahkan. Ya, lewatin alam barzah dulu nanti. Ya, karena makom hamba di situ tuh yang menentukan kita di surga apa kagak. Makanya kan dalam ayat Quran tuh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuk dulu kalian dalam golongan hamba-Ku dulu, wadkhuli, dan nanti baru bisa masuk ke dalam surga. Aku. Jadi masuk surga prosesnya itu bukan kita meninggal nanti masuk surga. Emang dua pilihannya, nggak surga neraka. Tapi yang menentukan kita masuk surga itu lihat dulu kita masuk ibadi bukan. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, kalau sudah diakui sebagai hamba, baru kita bisa masuk ke dalam surga. Tapi mudah-mudahan kita ini termasuk daripada hamba-hamba Allah. Wa rasulahu, Nabi Muhammad juga diutus sebagai rasul. Rasul itu utusan. Ya, utusan itu adalah yang menyampaikan pesan dari yang mengutus. Itu Nabi Muhammad mendapatkan tugas membawa risalah, yaitu agama Islam dari Allah. Allah sendiri itu, ya, yang mengutus. Allah yang mengakui Rasulullah SAW. Ila kepada siapa? Ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Bahkan risalahnya Rasulullah, keutamaan diutusnya Rasulullah tidak hanya dirasakan kepada kita manusia, binatang juga. Kok bisa binatang? Dulu sebelum adanya Nabi Muhammad, masih zaman jahiliyah, itu kalau binatang cara motongnya itu bukan ini, ada yang ditusuk. Bahkan sampai sekarang yang tidak ikutin syariat Nabi Muhammad, banyak kan binatang main tombak saja, ditombak, ya. Tapi Nabi Muhammad bawa risalah dari Allah yang dirasakan enaknya bukan hanya manusia, bahkan binatang begitu juga. Ya, makanya pantas kalau Nabi Muhammad itu juga diucapkan salam dalam riwayatnya oleh pohon. Itu Nabi Muhammad kalau jalan melewati pohon, semua itu pohon merunduk menghormati Nabi Muhammad, memuliakan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah utusan yang kenikmatan daripada risalah Allah dirasakan juga sama makhluk lain seperti tumbuh-tumbuhan. Untuk apa tuh Rasulullah diutus? Bihidayatihim, untuk memberikan petunjuk kepada mereka yang tadinya nggak tahu, ya, diajari nama Rasulullah tentang agama Islam. Walitakmili ma'asihim, untuk menyempurnakan kehidupan. Tuh, jadi dalam aspek kehidupan Rasulullah pun juga memberikan tuh tuntunan, ya. Makanya ada agama Islam, ajaran Nabi Muhammad. Kalau dulu kan hukum riba, yang kuat makin kuat, yang lemah ditindas.
Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad itu untuk memperbaiki semuanya. Adanya jual beli, untung rugi, ya. Adanya hadis riya dalam jual beli, ya harus ada takabur. Kalau dulu mah enggak, dia siapa yang datang nih, orang yang kuat, udah main kasih aja. Tapi enggak begitu pas adanya Nabi Muhammad diutus. Makanya kehidupan dunia Rasulullah berkasih kenikmatan buat manusia, wa ma'adihim, dan urusan akhirat pun begitu juga. Wa ayyadahu bil mu'jizat. Nah, ini dia khususiat untuk para nabi itu adanya mukjizat. Dan mukjizat itu hanya untuk nabi. Tapi sering nggak kita dengar mukjizat dari ucapan orang? Nah, itu salah kaprah tuh. Banyak tuh orang ngomong, ya, umpama ponis dokter ini orang tidak bisa lagi hidup melainkan cuma 3 bulan, ada mukjizat. Nah, siapa yang sakit yang dibilang mukjizat? Ya, mukjizat itu hanya siapa? Hanya Rasul. Semua tuh yang ada 25 tuh Rasulullah. Bahkan Rasul itu jumlahnya 313. Nabi jumlahnya 124.000. Ada yang apa? 24.000. 25 aja masih bingung ya. 25 coba suruh rutin, belum tentu apa. Jumlah Nabi 124.000 jumlahnya itu. Ya, untung aja kita nggak disuruh ngapalin 124.000. Cuma 25 yang wajib. Ya, rukun iman ada 6 kan? Di sini nggak dibahas ya. Ya, di sini nggak dibahas. Rukun iman ada 6. Pertama, percaya kepada Allah. Itu arti percaya kepada Allah dengan sifat-sifatnya tadi. Kalau cuma begitu doang, ya percaya kepada Allah belum cukup. Harus tahu sifat-sifatnya. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada ya, kitab dulu, Rasul dulu ya. Nah, kitab dulu, ya, kitab dulu baru Rasul. Tuh yang keempat Rasul. Yang kelima percaya kepada hari akhir. Yang keenam percaya kepada baik buruk dari Allah. Itu rukun 6 tuh. Ya, rukun iman yang ada 6 jumlahnya. Nah, Rasul 313 jumlahnya. Kalau Nabi jumlah keseluruhannya ada 124.000. Itu pernah ditanyakan sama Siti Aisyah. Itu Siti Aisyah, beliau ketika duduk tiduran bareng sama Rasulullah, boleh aja suami istri, ya, tidur sama Rasulullah. Siti Aisyah tuh bercandanya, ngobrolnya sama suaminya Nabi Muhammad itu berisikan ilmu. Yang ditanya, wahai Rasulullah, wahai suamiku, katanya, berapa sih jumlah para nabi itu? Dalam riwayat diceritakan seperti itu. Kata Nabi Muhammad, jumlah para nabi itu jumlahnya 9 helaian janggutku. Dihitung Siti Aisyah, ya, bukan iseng tuh, ya, dihitung karena emang pengen tahu gitu. Ada 124.000 helai wahai suamiku. Nah, maka dari ada bilang dia begitu juga bilangan para nabi ada 124.000 gitu. Nah, 124.000 itu para nabi, 313 itu jumlah Rasulnya. Kalau Rasul udah pasti nabi, kalau nabi belum tentu Rasul. Tapi yang wajib diapalin itu 25. Dan 25 Rasul itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mukjizat semuanya. Apalagi Nabi Muhammad lebih hebat lagi mukjizatnya. Kan sering kita dengar Nabi Isa bisa menghidupin orang mati, Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Muhammad banyak mukjizatnya. Karena itu emang khususiat. Jadi mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi dan rasul. Jadi kalau orang-orang lain bukan mukjizat. Emang ada perkara yang di luar nalar, itu bukan mukjizat, itu namanya karomah. Jadi perkara-perkara di luar kebiasaan itu dibagi menjadi 5. Ada yang namanya mukjizat, itu khusus untuk para nabi. Ada yang namanya irhasot, itu ada dalam kitab. Irhasot itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan orang, dikhususkan untuk calon nabi. Kalau mukjizat emang udah jadi nabi, ya. Kalau irhasot buat calon nabi biasanya ada tuh, kayak Nabi Muhammad ketika beliau belum lahir atau ketika dilahirkan itu kan cahaya muncul, ya, menerangi sampai ke negeri Syam kelihatan. Padahal Nabi Muhammad tinggal di Mekah
Beliau lahir di Mekah, itu negeri Syam yang jauh itu tersinari. Karena apa? Karena Nabi Muhammad. Disebut mukjizat bukan tuh? Bukan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad belum menjadi nabi. Tapi suatu hal yang luar biasa itu disebut namanya irhasot. Jadi dua tuh kali, mukjizat sama irhasot. Ada lagi namanya karomah. Ya, karomah. Tuh, kalau karomah itu biasanya muncul dari orang-orang soleh, dari wali-wali Allah tuh kadang-kadang ada. Ya, itu namanya karomah. Ya, karomah. Orang-orang dulu biasanya, kalau orang sekarang jarang punya karomah. Ya, kalau kita dijelasin, kalau orang-orang dulu nih kalau bicarain tentang karomah itu cuma bukan teorinya doang, prakteknya. Kalau ini kan cuma teorinya, nih ngomong karomah. Kalau orang dulu menjelaskan sama jamaahnya tentang karomah ditunjukin, ya. Itu kisahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau itu menjelaskan kepada murid-murid itu tentang masalah karomah. Apa sih karomah? Karomah itu al-amru al-kharij lil adat tazhuru ala yadi awliya. Itu perkara yang menyalahi kebiasaan di luar nalar itu tapi berhasil atau nampaknya kepada tangan-tangan wali. Kalau mukjizat buat nabi, irhasot buat calon nabi. Jadi tiga tuh. Sampai karomah. Kalau karomah buat orang-orang soleh, ya, buat orang-orang soleh. Kalau kita di dunia orang soleh berarti ada karomahnya juga. Ya, kadang-kadang karomah kita anggap keparangan. Umpama kalau ada lagi razia, kita kebetulan kagak bawa SIM atau bawa helm, kadang-kadang kita bisa lolos tuh, padahal kita lihat itu semua benar-benar rapat banget razia, kok kita bisa lewat. Mungkin itu karomah. Ya, kalau kita wali cuma kita bisa nanti sendiri, dan kalau wali itu orang soleh dan jarang maksiatnya. Kalau kita ya lebih tahu dari sih. Ya, kita punya waktu biasanya berapa? 24 jam Allah Ta'ala kasih. Kira-kira buat sholatnya, buat ibadah itu lebih banyak mana sampai ngomongnya? 24 jam. Miskin, kaya, ganteng, jelek, baik, perempuan semuanya dikasih 24 jam. Tapi kalau kita kalkulasi 24 jam kira-kira kalau buat sholat ada nggak 12 jam? Setengahnya gitu ada nggak? Kalau sholat 10 menit, sholat berapa waktu? Ada 5 waktu. 10 kali 5 berapa? 50. 23 jam 10 menit mana lagi tuh? Yang nonton SCTV, yang buka YouTube, nonton Instagram, yang bengong, ya, mau ngaku jadi wali, waduh jauh dah. Berarti apaan tuh itu? Gak kena razia tuh. Ini kan perkara yang luar biasa. Orang bagusan bilang keparengan kali ya, ya, keparengan aja. Nah itu kalau orang dulu menunjukkan karomah, orang-orang dulu emang dia punya karomah itu dijelasin nggak teori kayak gini, prakteknya. Jangan pada nanya karomah tuh kayak gimana. Pokoknya perkara suatu urusan yang berbeda sama hal biasanya, dijelasin. Nah ini katanya seorang syekh tadi itu, beliau itu dihidangkan korma. Lagi ngajar hidangin korma. Ini kalau ini korma belum ada nih. Minum juga belum ada nih Bali. Seret mana tadi? Ya kalau orang dulu korma, canda, ya korma. Nah, itu korma disugihain. Nah ini umumnya ketika menjelaskan tentang karomah, ya ini masya Allah nih. Mudah-mudahan bantuin nih. Halo Bang Bali ini. Nggak banyak umur ya. Nah itu beliau menjelaskan tentang karomah, itu dijelasin. Beliau makan korma tuh, korma dimakan sampai beliau ingin jelasin di kejamaah apa sih karomah? Nih karomah kayak gini, bukannya teori, praktek langsung. Korma dimakan sampai beliau, dimakan tuh kormanya, bijinya disisain. Kalau dulu nggak ada karpet, masjid Adi itu pakai tanah semuanya, belum ada teluran. Itu tuh pasir tuh yang ada di samping beliau, ininya digaruk, dia apa namanya? Gali pakai tangannya, itu biji korma ditaruh, ya, diurut lagi, minum, habis itu dibuang lagi. Karomah seperti ini katanya. Itu biji korma yang habis dimakan langsung tumbuh urunan. Oh, jadi gurunya itu bukan teori loh, praktek. Ya, kalau kita kan nggak bisa ini. Ya, kalau dulu begitu tuh menunjukkan. Jadi karena emang dia punya makomnya sama Allah Subhanahu Wa Taala udah deket. Jadi apa yang dia pengen minta sama Allah Taala dikabulin. Tuh menjelaskan tentang karomah begitu.
Bukan teori praktek dimakan, korma dimakan, disisai, dikubur, taruh ke korma, diurut, disiram ke pakai air, bumbu langsung. Nah, seperti inilah karoma. Muridnya nggak lihat, oh begitu karoma, ya. Kata muridnya, kalau begini karoma juga dong guru, ya. Itu akhirnya tuh ngaji di dekat pikiran selokan, kalau bilang tuh dikasih air. Nah muridnya langsung praktekin. Kalau ini karoma juga bukan, ikan langsung diambil. Tuh, jadi guru yang punya karoma, muridnya juga punya karoma. Karena ngajinya diamalin. Kalau kita kan jiro, habis ngaji nih. Kali itu diulang, paling ulang ntar. Ya kalau ketemu lagi satu, oh tiap hari ngaji, dapat ngaji diulang jadi nempel, jadi amalin. Makanya mukjizat. Jadi jangan sembarangan. Duduk kata mukjizat. Duduk Allah Ta'ala serahkan aja sama yang di atas. Nah itu repot juga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Allah Tuhan. Allah itu nggak bertempat. Allah itu nggak bertempat. Nah cuma kalau datangnya dari orang awam kayak kita, itu masih dimaaf, nggak sampai masuk derajat kufur. Nggak sampai masuk derajat kufur. Kita nggak boleh bilang Allah Ta'ala ada di atas semua karena Allah Ta'ala Maha Suci. Allah Ta'ala itu tidak bertempat, Allah Ta'ala itu tidak beranak, tidak diperanakan. Bahkan katanya kalau kita menyatakan Allah Ta'ala itu bertempat, itu bisa kufur. Tapi ada pendapat mengatakan kalau kita bilang ke atas, itu nggak sampai derajat kufur, tapi rusak. Karena menyatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertempat. Hati-hati tuh, sering nggak kita dengar gitu? Sering kan kita dengar nggak nyebut Tuhan, nggak nyebut Allah. Gimana urusan? Udah tenang aja, kita serahkan saja sama yang di atasnya. Nah itu hati-hati. Nah itu ulama mengatakan orang itu tidak sampai makomnya derajat kufur karena dia ngomong di atas, karena atas itu biasanya yang mulia. Kecuali dia bilang serahkan saja sama yang di bawah. Nah itu bisa kufur tuh, menyatakan bahwa Allah Ta'ala, kita menyatakan Allah bertempat aja di atas, itu dosa gede. Apalagi ngomong Allah di bawah. Hati-hati tuh. Ya, orang sering begitu terucap dari ucapan-ucapan, ternyata itu bisa menanggalkan kita punya iman. Padahal perkara cuma sepele hal itu. Ngomong Allah apa susahnya kadang-kadang ngomong serahkan yang dia di atas. Ada ulama, beliau mengatakan tidak sampai masuk derajat kafir. Ya, cuma orang itu dosa besar karena menyatakan Allah bertempat. Jangan, ya. Mukjizat itu juga jangan. Tadi dari bagi tadi yang pertama mukjizat, kedua irhasat, ketiga karomah. Ada lagi namanya ma'unah. Ya, ada ma'unah. Itu empat berarti itu. Kurang satu lagi. Ma'unah itu buat orang-orang biasa kayak kita. Bukan wali, ya bukan wali, tapi insya Allah orang soleh dan orang soleh itu dapat ma'unah namanya. Kadang-kadang kita lagi sulit, total ada aja. Ya perkara itu bantuan dari Allah. Ada lagi namanya istidraj. Nah istidraj itu buat orang-orang belajar ilmu hitam, dukun, sihir tuh. Sihir juga kan perkara yang menyalahi kebiasaan. Ya perkara menyalahi kebiasaan dan kita bilang mukjizat. Apa itu namanya? Istidraj. Jadi ada 5 perkara yang di luar kebiasaan. Mukjizat, ada irhasat, ada karomah, ada ma'munah, ada istidraj. Nah udah tahu jangan sembarangan ngomong mukjizat. Ya, apa yang namanya keajaiban dari Allah? Ya, kebesaran Allah itu lebih selamat. Udah tahu jangan menyatakan Allah Ta'ala bertempat, udah bilang aja serahkan saja sama Allah. Kalau menuju ke atas sudah jadi masalah, serahkan saja. Yang penting jangan ngomong ke atas, jangan ngomong serahkan pada di atas, serahkan saja kepada Allah. Walaupun menuju ke atas, nggak apa-apa karena atas itu identiknya mulia. Ya, jadi kalau ada orang ngomong serahkan saja di atas, jangan langsung kita bilang kafir ya. Tadi bilang oh kafir itu, tapi nyatakan Allah bertempat. Mungkin dia nggak tahu, ya. Kalau kita nggak tahu nggak boleh, ya. Tapi disuruh istighfar, kita kasih tahu jangan ngomong diserahkan di atas, ngomong sama Allah. Kenapa? Memang karena Allah tidak bertempat, ya. Allah nggak bertempat. Nah di situ jadi keselamatan buat kita. Makanya ada keuntungan ngaji lama-lama yang kita nggak tahu jadi tahu.
Cukup dan banyak-banyak terpengen ngajun aja ya. Cukup. Juga itu. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Nah, di sini ada bacaan doanya juga tuh. Rabbana taramna tuh. Baca ya Rabbana. Oh, itu ada tadi. Nah, itu kan doa terakhir nih yang Rabbana ini. Kita baca lagi deh. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala wa ashrafna fatub alaina tawbah taghsil likulli hawbah wastur lana al-awrati wa amini rawati liwalidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli zi mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma' amina rabbi asma' fadlan wajudan manna la bikisabin minna bil mustafa rasuli nahwa bikulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada tashi suhbi walhamdulillahi bil badri wa tanahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan sedikitnya ada manfaatnya, kurang lebih mohon maaf bila ada kekurangan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.